Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Ibu akan menyampaikan materi mengenai perkembangan iptek dalam era globalisasi dan dampaknya bagi kehidupan manusia. Nah, sejak kapan iptek atau ilmu pengetahuan dan teknologi itu ada? Sebenarnya keberadaan ilmu pengetahuan dan teknologi dimulai sejak keberadaan manusia di bumi. Misalnya manusia purba pada zaman dahulu telah memiliki banyak ilmu pengetahuan tentang situasi dan kondisi di alam. Apa itu iptek? Iptek bisa diartikan sebagai ilmu yang mempelajari berbagai informasi dan pengetahuan tentang berbagai teknologi. Tujuannya adalah untuk menambah informasi dan pengetahuan manusia serta membantu mempermudah pekerjaan manusia dalam kegiatan sehari-hari. Bukti dari adanya iptek bisa kita lihat dari komputer, laptop, handphone, motor, mobil, printer, dan lain sebagainya. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi selalu berubah dan berkembang ke arah yang lebih maju seiring dengan perkembangan manusia itu sendiri. Perkembangan iptek yang sangat cepat memberikan manfaat yang luar biasa bagi kemajuan hidup umat manusia. Jenis-jenis pekerjaan yang sebelumnya menuntut kemampuan fisik yang cukup besar, saat ini sudah bisa digantikan oleh perangkat mesin-mesin otomatis. Kemudian, bagaimana perkembangan iptek dalam era globalisasi? Dalam era globalisasi, interaksi manusia terjalin tanpa dihalangi batasan geografi atau wilayah. Manusia dapat berpindah dari satu kota ke kota lainnya dalam hitungan jam, bahkan menit. Atau informasi dari belahan dunia manapun kita dapat terima dalam hitungan detik. Hal tersebut sulit terjadi jika tidak ditunjang oleh perkembangan iptek. Kemudian yang akan kita bahas sekarang mengenai perkembangan teknologi luar angkasa. Nah, perkembangan teknologi luar angkasa di dunia pada awalnya dimotori oleh Uni Soviet dan Amerika Serikat. Hal ini terjadi karena adanya perang dingin antara kedua negara tersebut. Mereka berlomba-lomba untuk menjelajah luar angkasa. Akibatnya, perkembangan teknologi luar angkasa berkembang sangat pesat. Uni Soviet menjadi negara pertama yang berhasil meluncurkan satelit bernama Sputnik 1 pada tanggal 4 Oktober 1957. Pada masa itu, tentu manusia belum memiliki teknologi canggih seperti sekarang yang kita nikmati setiap hari. Nah, karena peluncuran pertama satelit itulah saat ini kita dapat merasakan enaknya menggunakan TV berbayar, arus informasi yang cepat, dan kecepatan internet untuk berselancar di dunia maya, dan masih banyak lagi manfaat-manfaat lainnya yang dirasakan dengan adanya satelit. Berbicara mengenai pesawat Sputnik 1, Sputnik 1 mempunyai berat 83 kg. Nah, bungkus dari satelit ini juga terbuat dari aluminium, magnesium, titanium supaya tahan terhadap suhu ekstrim di luar angkasa. Setelah keberhasilannya meluncurkan pesawat Sputnik 1, kemudian Uni Soviet meluncurkan satelit Sputnik 2 dengan menyertakan seekor anjing bernama Laika. Jadi, makhluk pertama yang pergi keluar angkasa itu bukan monyet, tapi adalah seekor anjing. Pada awalnya, Laika merupakan anjing liar yang berkeliaran di jalanan Moskwa. Lalu, Laika terpilih sebagai penumpang wahana angkasa Sputnik 2 dan diluncurkan ke luar angkasa pada tanggal 3 November 1957. Sayangnya, Laika mati beberapa jam setelah peluncuran dikarenakan stres dan kepanasan. Kemungkinan karena terganggunya alat kontrol suhu.
Penyebab kematiannya tersebut diungkapkan ke muka umum beberapa dasawarsa setelah kejadian tersebut. Walaupun Laika tidak selamat dalam perjalanannya, eksperimen tersebut membuktikan bahwa makhluk hidup dapat selamat selama berada di orbit dan juga mampu bertahan dalam situasi tanpa bobot. Perjalanan Laika membuka jalan untuk perjalanan manusia keluar angkasa. Kemajuan Uni Soviet mulai disaingi oleh Amerika Serikat dengan meluncurkan satelit Explorer 1 pada tanggal 31 Januari 1958. Seolah tidak mau kalah, Uni Soviet membalasnya dengan mengirimkan Sputnik 3 pada tanggal 15 Mei 1958 dan pada tanggal 4 Oktober 1959 Uni Soviet berhasil mengorbitkan satelit Lunik 3 yang dapat mengelilingi bumi dan bulan. Momen terpenting dalam perkembangan teknologi ini terjadi ketika manusia berhasil melakukan perjalanan keluar angkasa. Manusia pertama yang berhasil pergi keluar angkasa itu adalah Yuri Gagarin, kosmonot dari Uni Soviet, berhasil menjadi manusia pertama yang melakukan perjalanan ini pada tanggal 12 April 1961 dengan menggunakan pesawat Vostok 1 selama 108 menit. Perjalanan Yuri Gagarin ini seakan tidak mau dikalahkan oleh Uni Soviet. Amerika Serikat menerbangkan John Glenn, manusia pertama yang mengorbit bumi pada tanggal 20 Februari 1962 dengan pesawatnya Friendship 7 milik Amerika Serikat dan Neil Armstrong sebagai manusia pertama yang mendarat di bulan pada tanggal 20 Juli 1969 dengan nama pesawat Apollo 11 milik Amerika Serikat. Perkembangan teknologi luar angkasa ini tentunya juga membawa dampak bagi Indonesia. Pada tanggal 9 Juli 1976 berhasil diluncurkan satelit Palapa A1 yang berguna untuk mengatur sistem komunikasi satelit domestik atau sering kita sebut SKSD. Nah, SKSD inilah bermanfaat untuk mempermudah komunikasi antar daerah dan antar negara, menyambungkan komunikasi telepon, televisi, radio, dan faksimil, serta menghubungkan jaringan internet. Satelit buatan dan misi luar angkasa memberikan banyak manfaat seperti yang telah dijelaskan. Yang pertama, untuk sarana telekomunikasi, yang kedua untuk meramalkan cuaca sehingga kita tahu arah angin, perubahan cuaca, badai, tsunami, dan lain sebagainya. Yang ketiga untuk pertahanan dan keamanan, jadi satelit dapat digunakan untuk memantau ancaman terhadap suatu negara seperti adanya kapal asing, penyelundup, ataupun penangkap ikan ilegal. Yang keempat, untuk mengatur lalu lintas. Nah, dengan satelit bisa memberi alternatif jalan yang lebih lancar dari kemacetan. Namun, teknologi luar angkasa juga memiliki dampak negatif. Yang pertama, memungkinkan serangan senjata yang berbahaya. Teknologi luar angkasa inilah menjadi dasar pembuatan peluru kendali antar benua. Masih ingatkah kalian jika pada Perang Dunia Kedua untuk menjatuhkan bom nuklir yang bernama Little Boy menggunakan pesawat Enola Gay di ketinggian 550 meter, maka pada masa ini bisa menggunakan rudal balistik yang bisa meluncur terbang jauh antar benua. Yang kedua, menyebabkan banyak sampah di ruang angkasa. Nah, banyak sisa-sisa satelit dan roket yang mengorbit. Hal ini menjadi resiko karena dapat menyebabkan kerusakan pada satelit yang masih bekerja bila tidak sengaja menabrak.
Nah, sekarang kalian tahu kan, ternyata sampah bukan hanya ada di daratan dan lautan, tetapi juga sampah ada di ruang angkasa. Sekian yang bisa Ibu sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.